segalanya. Kita harus memberikan pengertian bahwa kalau dia seperti itu, dia bakal tidak apa-apa. Selamat datang di acara Stoma Care Week and Norma Angel 2024. Hasil dari kegiatan ini Bapak Ibu akan disumbangkan dan didonasikan kepada Yayasan Kanker Indonesia untuk membantu semua pasien osteomed di seluruh Indonesia. Jadi kepada tenaga kesehatan yang membantu bekerja dengan kita semua ini, saya ucapkan terima kasih. Penting sekali peran tenaga kesehatan dalam perawatan pasien stoma, karena kita harus bersama-sama. Stoma Care ini satu kurmakan. Bisa sama-sama Ibu dan Bapak sekalian. Nah, sesi ini akan berisi ya materi-materi dari keynote speakers kita yang merupakan stakeholders yang punya peranan penting dalam peningkatan kualitas hidup stoma di Indonesia ya. Kanker kolorektal juga merupakan satu kanker yang terus akan meningkat karena memang kita belum tahu sebabnya, apalagi pola atau gaya hidup kita yang memang masih kita belum bisa kendalikan. So it's good to be a member of WCET and also member of the Indonesian associations. Jadi saya mengencourage nih, mengajak Bapak Ibu semua, kalau memang tertarik dengan perawatan stoma, yuk ikut belajar di WCare Indonesia ya. Jadi kita fight for stigma. Dari tradisional perawatan stoma ke modern perawatan stoma. Setuju? Ostomed berharap masyarakat, keluarga, dan pemangku kepentingan berdaya melalui edukasi publik sehingga berpengetahuan kemudian mampu berperilaku sehat, merawat diri, dan mengakses pelayanan kesehatan. Tidak semua masyarakat kita itu mampu untuk membeli kantong itu ya Bu ya. Kebanyakan kan rumah sakit kita juga pasien-pasien paliatif gitu kan, yang memerlukan biaya yang cukup tinggi gitu. Jadi saya mohon untuk solusinya Bu, bagaimana cara untuk edukasi pasien-pasien kita yang penyandang stoma ini gitu. Jadi kami di Yayasan Kanker Indonesia ini baik yang di Lebak Bulus maupun yang di Samratulangi Menteng, itu kita ada untuk kantong stoma ini pengadaannya kita bilangnya ke pasien donasi 100.000 kita berikan 8 kantong kolostomi gitu ya. Dan itu berlaku buat siapa aja boleh. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien perlu kantong boleh dikirim. Kalau misalnya beneran nggak mampu pasiennya, ya kita berikan gratis ke pasiennya gitu. Dukungan-dukungan seperti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh para ostomed selain daripada medis tadi itu? Jadi ostomed ini sangat memerlukan dukungan sosial seperti support keluarga yang terpenting. Kadang keluarga sendiri pun juga belum paham apa itu stoma yang dialami oleh keluarganya. Kemudian juga dukungan psikologisnya, karena udah di dalam pikirannya, kalau aku nggak ada kantong, aku nggak bisa kemana-mana, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Di Indonesia pernah ya nggak ada kantong sama sekali, bisa beli tapi nggak ada kantongnya. Terpaksa harus pakai kantong feses. Jadi bahkan orang dengan urostomi pun akhirnya pakai kantong yang aturan buat feses. Sebetulnya itu kurang tepat gitu. I think that the ostomy patients need to feel confident with their own stoma care before discharge. It would be good if we had ET nurses in the community that they could call on. But I think aftercare is very, very important. So I think it's important that people feel happy and confident looking after themselves before they go home. Perkenalkan saya Riswati dari Rumah Sakit Medistra. Kita sebagai perawat yang menemukan pasien untuk pertama sekali harus menggunakan stoma itu supaya dia mau bangkit dan tidak merasa down dengan pemakai stoma itu. Pendekatan apa yang pertama sekali kita lakukan? Yang pertama itu kita harus memberikan pengertian bahwa kalau dia seperti itu, dia bakal tidak apa-apa.
gitu. Dan kita juga kasih contoh dengan ostomet yang lain. Jadi pengertiannya dia tidak sendirian. Jadi rumah paliatif ini adalah rumah tempat yang disediakan end of life bagi pasien. Banyak keluarga yang nggak siap kalau ada anggota keluarganya yang meninggal di rumah gitu ya. Biasanya udah deh masuk rumah sakit, tapi di rumah sakit juga mau diapain ya, nggak bisa diapa-apain gitu ya. Tapi bagaimana untuk membuat pasien itu nyaman di akhir hidupnya. Saya mau tanyain ke Woker. Ada yang bisa ditambahkan tentang paliatif tapi dilakukan oleh misalnya teman-teman kita di tempat praktik mandiri keperawatan. Oke, terima kasih Bondit. Yang kita lakukan di Woker Center untuk hospice, salah satu layanan paliatif wound care atau pasien-pasien dengan kebutuhan paliatif, kita kunjungan ke rumah. Selain kunjungan ke rumah juga kita ada monitor dengan jarak jauh. Misalnya nanti kok kebutuhan misalnya sistemiknya, terkait nyerinya, kebutuhan lain kita juga sudah menyiapkan telenursing seperti itu Bonit. Jadi kebutuhan pasien dengan paliatif kan tidak hanya dalam waktu serta-merta oh butuhnya ini, tapi adalah kondisi yang dia keluhkan, itu adalah masalah yang harus kita selesaikan sebagai salah satunya yang menyediakan pelayanan paliatif. Kebetulan kami di Angkatan Laut itu sendirian stomanasnya, dan saat ini juga mohon maaf dokternya juga belum care juga. Jadi kalau permasalahan sih kompleks, jadi kita untuk pengadaan baik kantongnya juga sulit walaupun di TNI. Di lapangan tiba-tiba ada pasiennya stoma, cuma agak sedih karena dia memakai kantong stoma pakai kantong plastik kresek belanja. Saya bilang dari rumah sakitnya nggak dapat Pak, nggak. Kami punya pasien seperti ini, terus persyaratannya apa saja untuk mendapatkan kantong stoma, karena memang kayaknya nggak ditanggung BPJS ya. Ibu Lis, tadi sebelum Ibu Lis hadir, ada suara dari teman-teman ostomed. Pak Nunung dari Kemenko PMK juga bicara, Dokter Sonar juga cerita, ada benang merahnya sebetulnya. Jadi yang kami tangkap, kami catat, pada dasarnya ada harapan besar agar Stomacare ini sungguh masuk dalam universal health coverage. Lalu yang penting dari UHC ini adalah tidak keluar dari kocek sendiri. Itu yang kendala, betul? Jadi harapan teman-teman, kantong itu adalah mendasar, itu udah kayak makanan katanya. Tadi ada statement, lebih baik kami nggak makan daripada kami hidup nggak ada kantongnya. Top manajemen di rumah sakit atau di Vaskes itu tidak tahu bahwa ada kebutuhan atas layanan ini gitu. Sehingga sebenarnya mengambil peran untuk berani memulai dalam arti memulai melaporkan mulai dari pimpinan, membentuk grup di internal rumah sakit yang kemudian bisa tersampaikan bahwa ada loh kebutuhan untuk kita memberikan layanan Stomacare ini dengan baik dan memenuhi standar. Pengadaan kantong stoma aja belum bisa. Jadi kami memang yang di pusat ini yang membantu. Jadi kalau misalnya perlu pasiennya kita kirim. Jadi mereka transfer gitu kan, sekarang modelnya transfer semua. Terus ongkos kirimnya ditanggung mereka gitu. Kembali lagi kalau misalnya sampai beneran nggak mampu ya kita berikan gratis, ongkirnya aja kita yang tanggung gitu sampai segitunya. Jadi kayak kalau pemadam pantang pulang sebelum padam ya. Iya, soalnya gini, greget karena luka banyak, kasusnya banyak. Kok nggak mau sih? Kenapa? Salahnya di mana gitu? Begitu juga dengan pengajuan tentang dressing. Jadi nggak ada. Sebenarnya bukan mau bilang dokter nggak tahu, tetapi nggak ada waktunya dokter untuk memikirkan itu. Jadi kitalah yang berpikir sehingga ini lo harus ada loh. Benefitnya rumah sakit apa sih? Banyak. Benefitnya untuk pasien apa sih? Luar biasa, sangat banyak sekali. Mereka sangat butuh loh, apalagi yang namanya ostomed. Gila tadi ya dibilang, itu kalau lebih baik nggak makan kan katanya. Saya juga sampai kolaborasi kita tuh kalau udah belajar sebenarnya banyak banget. Mau ke YKI saya bersurat, tolong dong minta kantong gratis dulu apalah diusahain.
Jadi akhirnya saya membuat ini, saya bikin lagi yang namanya proposal. Itu sampai berulang-ulang, terus sampai ngotot gitu. Nah, sebenarnya kuncinya gampang banget. Kejadianlah di salah satu orang penting. Nah, ternyata penting kan gitu. Nggak bisa mengelak ternyata. Jadi saya bilang gini sih, masa mesti ada kejadian sih? Lihat dong. Nah, jangan lupa dokumentasikan apa yang kita kerjakan sehingga ini jadi bahan di proposal. Ada pembuktian. Kayaknya kegelisahan kita udah terjawab tadi ya. Dikasih skemanya kemungkinan kemana. Walaupun tentu nanti kita harus telusuri, tapi tahu arahnya. Saya ingin dengar perspektif dari produsen, Pak. Ini bukan buatan di Indonesia ya, Pak? Masih import kah? Masih import, Ibu. Jadi Coloplast ini memang asal dari negerinya dari Denmark. Kalau Hollister itu dari Amerika. Amerika. Nah, berarti ini Amerika. Ya. Cuman kalau kendalanya di Hollister ini kan yang untuk bisa di cover misalnya dengan BPJS itu harus ada TKDN ya. Nah, itulah kendala kita. Tetapi sebenarnya dari kebijakan pemerintah itu sudah sangat pro dengan pengembangan produk dalam negeri. Tadi TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Nah, sebenarnya ini membuka peluang untuk misalnya ada transfer knowledge sehingga pabrik bisa di sini menggunakan bahan baku sebagian di Indonesia atau justru bahkan benar-benar produsen lokal sehingga bisa 100% komponennya dalam negeri. Masalahnya selama ini yang saya ketahui ya tidak hanya untuk alkes aja atau produk-produk yang impor memang harus diwajibkan melalui TKDN tapi menggandeng dengan perusahaan lokal yang ada di Indonesia. Berarti Hollister dan Coloplast sudah melakukan itu? Kalau Coloplast kita juga sudah penunjukan dari distributor di Indonesia sudah ada menggandeng terutama PT DCH Auriga, jadi seperti itu mekanisme istilahnya jalan keluarnya. Jalan jadi tengah ya. Iya, karena secara hierarki prinsipal tidak bisa langsung jualan langsung ke Indonesia. Baik, begitu ya. Untuk produk-produk Hollister udah ada AKL-nya, cuman untuk masuk ke produk BPJS ini atau yang di-cover dengan pemerintah itu masih ada kendala. Ya. Kelihatannya dialog seperti ini Bu Lis harusnya dibahas sama Kemenkes ya. Karena gini kan Ostomed nggak bisa nungguin ya. Ya nggak dibikin produsen Indonesia dan sebagainya. Komersil juga ya hayu aja tapi regulasinya ya sejalan nggak gitu ya. Kelihatannya dan mungkin tidak konsumsi sore ini tapi minimal menarik ya teman-teman ya. Saya jujur ini banyak dapat ilmu sore ini terkait dengan ini. Kan kalau dalam pengkajian perawatan luka itu kita kaji lukanya, kita bisa tentuin berapa minggu dia sembuh, estimasinya betul. Ada scale-nya, ada tools-nya sendiri. Nah selama kita pakai zinc cream sih ya alhamdulillah merempet dikit lah, yang 12 minggu, 13 minggu kayak gitu lah. Tapi pernah Bapak Ibu sini pernah pegang pasien-pasien dengan luka? Pernah, apalagi kalau ketemu luka-luka dengan gangguan vaskular kayak venous ulcer, nah itu paling menantang pegang kasus kayak gitu. Karena pasien-pasien venous itu biasanya lukanya setahun 2 tahun tidak membesar, tidak mengecil gitu-gitu aja. Tapi kalau kita paham cara penanganannya, intervensinya, implementasinya itu bakal cepat sembuh. Semua modern dressing, yang namanya modern dressing itu nggak ada lengket di luka, nggak akan buat sakit waktu dibuka. Kalau kenapa ingin ini silikon itu supaya di kulitnya lebih aman aja. Kan beberapa orang tuh kulitnya sensitif, Bapak Ibu. Bener nggak? Kena plester aja lecet ya Pak. Nah kalau ini mau sensitif apapun, selama dia emang nggak alergi silikon ya nggak apa-apa. Ya, kadang kita bingung nih, bagaimana mengatasi drain. Nah, terutama yang high output, bener? Kesulitannya adalah kita maintenance, membalance yang keluar, yang masuk berapa. Baru kemarin saya menghadapi pasien dengan usia 19 tahun, beliau kena polip. Masalahnya, kalau di pas saat kolonoskopi, yang diambil adalah jinak, belum tentu yang lainnya itu jinak. Kalaupun dengan tuse, itu juga paling hanya sedikit teraba. Tapi kalau sudah masuk ke dalam itu
itu bisa jadi perubahan mutasi gen, sehingga yang dibilang colorectal cancer tuh yang di situ. Terpasang stoma gitu dengan usia segitu bisa kebayang ya bagaimana masa depannya, dan itu teman-teman, peranan teman-teman semua ya untuk memotivasi bahwa itu bukan akhir segalanya. Teman-teman tuh bisa menjadi motivator, bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin hanya ucapan kita itu menjadi suatu hal yang membuat kualitas hidup dia lebih berubah gitu. Pandangannya berubah kalau dia harus dengan stomanya tadi ya. Perkenalkan, nama saya Dian dari RSUD Koja. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa drain sebaiknya di off jika produksinya kurang dari 25 cc. Nah, di beberapa kasus misalnya di ruangan itu terdapat misalnya seperti postmastektomi. Nah, dari DPJP itu meminta untuk drainnya dilepas setelah menunggu 10 hari. Walaupun produksinya sudah kurang dari 25 cc ataupun misalnya memang sudah tidak ada yang keluar. Apakah memang pemasangan drain pada kasus postmastek itu masih bisa ditolerir untuk 10 hari? Itu menjelaskan kepada dokter DPJP-nya. Terima kasih. Oke, baik. Itu juga sering gitu terjadi gitu. Makanya perawat harus pinter, harus belajar. Ajak dia untuk ikut Stoma Week tahun depan gitu, untuk belajar yang hal-hal begini nih. Jadi bisa menyampaikan ke DPJP kenapa harus dia tadi berapa? Satu bulan. Kenapa harus 1 bulan gitu kan? Sedangkan produksinya udah nggak ada, justru nanti akan menimbulkan hal baru tadi, infeksi, skar, kemudian timbul tuh granulasi baru di sekitar drain ya. Masalahnya banyak lagi nanti ada di situ gitu. Makanya harus disampaikan itu, kalau memang drainnya tidak dibutuhkan lagi, secepatnya harus dilepas gitu. Bahkan dalam 24 jam aja itu kalau memang sudah nggak dimanfaatkan lagi harus dilepas gitu. Terutama NGT gitu kan, kadang tuh suka lupa. Kateter, nggak ada masalah di bladdernya, itu bisa sampai seminggu, padahal dia nggak ada masalah gitu kan. Kalau sehari dipastikan dia sudah ada produksi, ada respon kencing misalnya kan, kenapa harus dipertahankan gitu? Harus buru-buru dilepas supaya tidak menimbulkan masalah baru. Donasi yang terkumpul selama acara Stoma Care Week adalah sebesar Rp212 juta dan akan didonasikan kepada Yayasan Kanker Indonesia guna membantu ostomed di seluruh Nusantara.